Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara sekalian dimanapun berada, kullu yaumin wa antum bi khair. Ya, semoga hari-hari kita semuanya senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat walafiat, berbahagia selalu dan senantiasa bersemangat di dalam aktivitas kita. Video ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran dan kita sudah sampai pada halaman ke-23, juz 2, jadi bagian dari juz 2 halaman 23. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu memanggil ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai orang-orang yang bermalas-malasan, ya qum fa'anzir, ya, bangkitlah dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah perkataan-perkataan Tuhanmu. Dan kita di hadapan kita ini ada Al-Quran, ini adalah perkataan Tuhan kita yang harus kita besarkan, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelumnya seperti yang lalu-lalu, setiap kita ingin membahas Al-Quran, kita membaca ayat akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rob, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa atau tersalah di dalam membahas ayat-ayatmu, mengupas ayat-ayatmu yang sangat agung, sangat azim, sangat karim, sangat majid, sangat indah tutur katanya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita pada halaman yang ke-23 ini, silahkan yang ingin mengikuti, menyimak secara langsung, silahkan dibuka halaman 23, di halaman yang dimulai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama membaca pelan-pelan ayat-ayat yang ada di halaman 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami, allazina atainahumul kitaba, jadi orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu, ya, mereka tahu tentang, mereka mengetahuinya, mereka mengetahui kerasulan Muhammad, mereka mengetahui kitab yang dibawa oleh Muhammad, mereka mengetahui kiblat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkiblat, yaitu di Baitullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Baik, saudara-saudara sekalian, ka ini perumpamaan seperti kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi ini adalah sebuah penggambaran pada Allah bagaimana tahunya mereka, bagaimana kenalnya mereka dengan kitab yang dibawa oleh Muhammad, dengan kedatangan Rasul yang terakhir yaitu Muhammad, dengan kiblat yang menjadi arah bagi umat Muslim. Mereka tahu itu seperti mengetahui anak-anak mereka. Baik, kama ya'rifuna abna'ahum, diksi ini sangat menarik. Jadi ini juga menjadi gambaran hakikat tentang bagaimana istilah ya'rif
ya atau arafah. Bagaimana istilah mengenal ya. Jadi yang paling mengenal kita itu bapak kita. Jadi yang paling mengenal kita itu adalah bapak kita. Seorang bapak itu mengenal anaknya, adalah orang yang paling mengenal anaknya. Jadi seorang bapak mengenal kebiasaan anaknya, mengenal tanda lahir anaknya, mengenal suara anaknya, mengenal keinginan dan cita-cita anaknya. Itulah bapak. Jadi seorang bapak itu sangat mengenal anaknya. Ya. Nah, perumpamaan inilah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hakikat orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka itu sangat mengenal. Mereka sangat mengenal bahwa akan ada nabi. Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan gambaran kepada mereka. Waqala Isa bin Maryam, berkata Isa bin Maryam, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Saya ini adalah Rasulullah kepada kalian. Saya ini utusan Allah kepada kalian. Musaddiqal lima baina yadayya, membenarkan yang sudah ada sebelumku, yaitu Musa dan kitab Taurat. Wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira bahwa sesudahku ada rasul yang bernama Ahmad. Jadi mereka sangat kenal itu bahwa rasul yang datang nanti itu bernama Ahmad. Mereka sangat mengenal seperti bapak mengenal anaknya. Mereka akan mengenal, mereka sebenarnya mengenal bahwa Muhammad itu Arab, bukan Bani Israel. Mereka itu mengenali bahwa Muhammad itu akan datang di Mekah, akan mereka mengenal di dalam kitab itu, di dalam kitab yang diberikan kepada mereka itu sudah ada. Jadi mereka mengenal seperti seorang bapak mengenal anaknya. Siapa yang paling mengenal anaknya melebihi dari seorang bapak? Iya. Eh, Saudara-saudara sekalian, ini adalah penggunaan diksi dalam Al-Quran yang memang dia adalah perumpamaan, tapi itu juga hakikat. Jadi Allah tidak mengatakan ya'rifuna ahuhum. Allah tidak mengatakan mereka mengenalnya seperti mereka mengenal saudaranya. Seorang saudara juga mengenal saudaranya, tapi yang paling mengenal seorang itu adalah bapaknya. Jadi Yusuf itu diceritakan dalam Al-Quran, waja'a ahuhu. Jadi waja'a ikhwatu Yusuf, ya, ketika saudara Yusuf ya datang ke Mesir, ya, waktu musim paceklik itu Yusuf dijual di Mesir waktu masih anak-anak, ya. Kemudian setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, datang saudaranya, waja'a ahuhu Yusuf, ikhwatu Yusuf, fadakhalu alaihi, lalu mereka masuk kepada Yusuf, fa'arafahum. Yusuf kenal mereka bahwa ini saudaraku, ya. Wahum lahu munkirun, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Jadi saudara-saudara sekalian, seorang saudara bisa mengenal saudaranya, tetapi Allah tidak menggunakan kata saudara. Allah tidak mengatakan kama ya'rifuna ikhwatuhum, ya, eh, atau kama ya'rifuna akhuhum. Allah menggunakan kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi seorang bapak, seseorang itu paling dikenal oleh bapaknya. Jadi mereka itu seperti bapak yang mengenal anaknya ketika diperhadapkan dengan Al-Quran, dikenalkan kepada tentang Rasulullah SAW. Mereka sangat kenal, seperti mengenal bapak, ya, mengenal anak-anaknya. Uh, uh, kita sedikit mengulas aspek sunai ya. Jadi aspek sunai, mengenal itu artinya apa ya? Jadi kalau kepada Allah itu tidak disebut mengenal, ya, karena kita tidak mengenal Allah, ya. Jadi kita tidak mengenal itu artinya ya, lebih pada aspek nanti merindukan. Jadi sampai pada tingkat merindukan, namanya mengenal. Jadi sebenarnya mereka merindukan datangnya Rasul, mereka merindukan datangnya kitab, satu kitab yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenal itu, jadi siapa yang kita kenal, kita akan apa namanya, bahasa Indonesia, tak kenal maka tak cinta, tak cinta tak sayang, ya tak rindu, ya. Jadi kita sampai pada merindu, itu namanya mengenal. Jadi mengenal itu seperti merindukan, dan itu tidak dipakai pada Allah. Seperti
siapa ya, di dalam Al-Quran itu dikisahkan bagaimana namanya mengenal bapak mengenal anaknya. Jadi Yakub ya, Yakub itu walamma fassalatil air, ketika ketika eh, apa namanya unta-unta yang membawa bekal, membawa barang-barang dari Mesir ke ke Kanaan ya, ke Syam ya, ke tempatnya Nabi Yakub. Qala abuhum, jadi berkata itu bapak-bapak mereka, ya bapaknya saudara-saudara Yakub, uh, apa namanya, ini la ajidu riha Yusuf ya. Saya sesungguhnya saya ini telah mendapatkan riha Yusuf, aroma Yusuf. Jadi bayangkan bagaimana seorang bapak mengenal anaknya sampai pada riha Yusuf ya, aroma Yusuf ya. Ya, itu dia kenali. Ini fasalatil ir apa namanya? Ini rombongan onta-onta ini masih baru saja meninggalkan Mesir, tapi sudah tercium aroma aroma Yusuf di dalam diri Yakub, di bapaknya. Seperti itulah bapak mengenal anaknya. Iya. Kalau terhadap Allah kita tidak menyebut arafah, jadi tapi kita menyebut zikir. Ya. Jadi seorang anak itu kadang tidak mengenal bapaknya. Ya, kalau anak itu tidak mengenal bapaknya, ya eh, sejarah bapaknya, masa kecil bapaknya itu tidak semua anak itu diceritakan sama bapaknya. Jadi seorang anak tidak disebut mengenal bapaknya, tapi bapak itu mengenal anaknya, mengenal dari kecilnya, mengenal segalanya tentang anaknya. Jadi seorang anak disebut yang ada pada anak terhadap bapak itu adalah mengenang atau mengingat, ya mengenang bapaknya. Karena itu Allah memberikan perumpamaan dalam zikir, fazkurullaha ka zikrikum aba'akum. Jadi sebut-sebutlah pesan-pesan Allah seperti kalian menyebut pesan-pesan bapak-bapak kalian. Jadi ini dari sunainya ya. Jadi kalau bapak mengenal anak, kalau anak mengenang bapak. Jadi kazikrikum aba'akum. Seorang anak itu pesan-pesan yang paling dia ingat terus itu adalah pesan-pesan bapaknya. Jadi kezikrikum, bukan pesan-pesan saudaranya. Kadang-kadang saudara kita pernah berpesan sesuatu tapi kita lupa. Tapi pesan-pesan bapak itu akan melekat dalam diri seorang anak. Jadi kalau mengenal, bapak sangat mengenal anak, anak sangat mengenang atau mengingat pesan-pesan bapaknya. Baik, jadi kama ya arifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat dan kitab Injil itu sangat mengenal tentang akan adanya kerasulan Muhammad, akan adanya kitab yang dibawa oleh Muhammad yaitu Al-Quran. Sangat mengenal itu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi dan sebagian mereka itu yaktumunal haqqa. Jadi sebagian mereka itu menyembunyikan kebenaran itu. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka menyembunyikan akan ada Rasul, mereka menyembunyikan akan ada kitab Al-Quran, mereka menyembunyikan akan ada apa namanya zikro lil alamin, itu mereka sembunyikan. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tabiat dari Bani Israel. Jadi hampir-hampir dari awal Al-Quran ini tentang Bani Israel semuanya. Ya, karena Allah berbicara tentang hakikat, tentang kenyataan. Allah tidak bernarasi, ya. Allah tidak berargumen, ya. Allah tidak bernarasi, tapi Allah mengungkap sebuah fakta, ya. Allah mengungkap sebuah kenyataan. Jadi wa innahu lahuwal haq, ya Al-Qur'ani adalah sebuah kenyataan yang diungkap. Jadi ada sebuah kenyataan bangsa yang diberikan kitab kepada mereka, ya, dan setelah mereka membaca kitab itu dan di sana ada di dalam kitab mereka bahwa akan ada nanti Al-Qur'an dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka menyembunyikan itu. Jadi
uh, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah disebutkan di dalam ayat lain itu, sebelumnya sudah ada perjanjian dengan mereka. Jadi Allah katakan wa id akhadallahu mitsaqa utul kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian dengan yang utul kitab, to, litubayyinannahu linnasi wala taktumunahu. Jadi agar isi kitab mereka itu jangan sampai disembunyikan, harus dipaparkan kepada manusia, jangan disembunyikan. Akan tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Sebagian mereka itu menyembunyikan al-haq, ya, wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Jadi mengapa ayat ini ada? Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkap bahwa sebenarnya ada perjanjian Allah dengan yang diberikan kitab itu agar memaparkan isi kitab itu, jangan menyembunyikannya. Tapi faktanya mereka menyembunyikannya, sehingga Bani Israel, kaum mereka itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bangsa Israel itu bangsa yang telah ditipu oleh ulama-ulama mereka. Jadi bangsa yang telah ditipu oleh utul kitab yang jadi para pengkaji kitab, ya, dengan cara disembunyikan, tidak dipaparkan semua isi kitab, disembunyikan. Bahkan sebagian ditulis, diganti isi kitab itu. Jadi fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang zalim itu mengganti perkataan-perkataan yang bukan itu dikatakan kepada mereka. Jadi ini ulah ulama-ulama dari Bani Israel. Baik, selanjutnya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, jadi kenyataan yang benar itu dari Tuhanmu, maka fala takunanna minal mumtarin, janganlah engkau menjadi orang yang terombang-ambing, orang yang diragukan. Jadi ini adalah, ya, jadi kenyataannya bukan mereka tidak tahu, kenyataannya mereka menyembunyikan. Mereka menyembunyikan apa yang ada di kitab mereka tentang Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Islam yang mereka kafiri, yang mereka ingkari, yang mereka dustakan. Baik, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Saudara-saudara sekalian, jadi yang terdekat dari bahasan ini adalah bahasan tentang kiblat tadi itu. Jadi walikulli wijhatun, semua arah kita menghadap, huwa muwalliha, semua itu adalah akan menghadap kepada Allah. Jadi pada halaman sebelumnya itu tentang kiblat. Jadi mawallahu an qiblatikum allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka yang membuat mereka itu harus berpaling dari kiblat mereka. Jadi Rasulullah SAW datang untuk istilahnya mengajak berkiblat kepada Baitullah. Jadi kiblatnya Ibrahim, ya, kiblat yang dibangun oleh Ibrahim. Jadi wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi kiblat yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail itu hendaknya menjadi masabatan linnas, menjadi kiblat semua manusia, dan Rasulullah SAW ini sebagai utusan untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk mengikuti itu. Wa mahum bitabi'in qiblatak, ya, akan tetapi mereka tidak akan pernah menjadi pengikut kiblatmu, ya, padahal walikulli wijhatun huwa muwalliha, ya, kemanapun kita mengarah itu akan tetap menemukan Allah, itu tetap menghadap kepada Allah. Jadi mereka tidak mau, karena mereka punya kiblat mereka sendiri. Jadi kiblat mereka adalah rumah-rumah mereka yang ada di Mesir. Jadi waja'alu buyutakum kiblatan. Jadi itu di dalam kitab mereka, jadikanlah rumah-rumah kalian itu kiblat. Jadi mereka tidak mau berkiblat kepada ke Baitullah. Baik.
Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, jadi maka berlombalah di dalam kebaikan. Saudara-saudara sekalian, eh, jadi Al-Quran bukan hanya hanya apa namanya bahasa Arab ya. Jadi Al-Quran itu lisanun Arab. Wahaza lisanun Arabi mubin. Ini adalah lisan Arab. Di sana ada tentang kefasihan. Jadi lisan itu terkait dengan kefasihan. Jadi ketika Musa meminta saudaranya Harun itu untuk diutus juga. Kenapa? Karena huwa afsahu minni lisana. Jadi dia lebih fasih lisannya dari saya dibandingkan saya. Jadi afsahu lisan. Jadi lisan itu terhubung dengan afsah. Jadi bukan tentang kaul. Jadi kaul itu berhubung memahami. Jadi kaul itu yafkahu kauli. Kaul itu perkataan itu terkait dengan dipahami perkataan itu. Jadi Al-Quran bukan hanya kaulan, bukan hanya perkataan yang hendak dipahami, tetapi dia adalah afsahu lisana. Ini adalah tentang fasihnya sebuah pembahasan. Jadi ada diksi-diksi kata yang setiap diksi kata yang ada dalam Al-Quran itu adalah diksi yang tidak tergantikan. Karena ini tentang afsah, tentang kefasihan. Jadi Allah mengatakan fastabiqul khairat. Apa yang dimaksud dengan fastabiqul khairat? Kenapa Allah menggunakan kata fastabiqu? Jadi ini bukan kaulan, ini lisanan. Jadi kalau kaulan, andai kaulan, kita hanya akan mengatakan kita cukup dengan mengerti berlomba-lombalah dalam kebaikan. Siapa yang berlomba? Ya, jadi siapa yang berlomba? Ya kalau berlomba siapa yang mau berlomba? Jadi uh, ini namanya pemilihan kata yang menggambarkan bahwa perlombaan dalam kebaikan itu adalah perlombaan antara bukan antara orang beriman ya, tetapi antara Bani Israel dengan Bani Adam. Jadi itu fastabiqu. Di dalam Al-Quran kita dapati dalam surah Al-Hadid ya, bisa dibuka dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Allah gunakan kata sabaqah, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati ka'ardis sama'i wal ard. Jadi wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Di dalam surah apa namanya Al-Imran Allah gunakan wasari'u. Jadi ada diksi wasari'u. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum sama persis ya. Jadi arduha as-samawati wal ard. Jadi bedanya arduha as-samawati wal ard kalau dalam surah Al-Hadid arduha ka ardis sama'i wal ard. Jadi itu bedanya. Uiddat lil muttaqin. Jadi tadi uiddat lil ladzina amanu wa billahi wa rasulihi, ini uiddat lil muttaqin. Ini namanya sunaiyat Al-Quran. Ini adalah padanan agar kita bisa membedakan penggunaan kata sabiqu. Kalau sari'u itu berlombalah, tetapi sesama kalian namanya berlomba. Sesama orang-orang beriman, wasari'u ila magfiratin. Sesama milla Ibrahim, sesama zuriyah Ibrahim, anak cucu Ibrahim berlombalah. Tapi dengan Bani Israel, Allah tidak mengatakan wasari'u, Allah mengatakan fastabiqu, wasabiqu. Jadi saling mendahului lah. Jadi ini Bani Israel, ini kelompok lain, ini kelompok Bani Zuriyah Ibrahim, ya, ya berlombalah. Ini penggunaan kata sabaqah. Jadi bukan wasari'u, bukan kalau sesama kelompok Allah menggunakan sari'u. Jadi ini namanya kedalaman penggunaan diksi dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat itu artinya melibatkan antara pengikut Muhammad dengan pengikut Bani Israel. Baik, jadi fastabiqul khairat. Jadi berlombalah engkau zuriyah Ibrahim dengan zuriyah Bani Israel. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian berada, Allah mendatangi kalian semuanya. Ya, Allah mendatangi kalian semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kalimat ini kalimat yang sangat penting yang mungkin jarang diungkap ya. Jadi ada sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala ya yang dua kali disebutkan. Di ayat selanjutnya disebutkan lagi wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
dari manapun engkau keluar, maka arahkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Terlepas dari konteks yang dibicarakan, tapi ini adalah sebuah perintah dan Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali di sana ada tokoh, ada potensi. Jadi Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rob, janganlah engkau membebani kami semua perintah apabila di sana tidak mengandung tokoh, tidak mengandung potensi. Jadi ini sebuah pembelajaran yang pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dari manapun kalian keluar, maka hadapkanlah muka, hadapkanlah wajah ke Masjidil Haram. Keluar dari rumah, sejenak hadapkan dulu wajah ke Masjidil Haram. Keluar dari mobil, keluar dari kantor, keluar dari pasar, keluar dari mall, hadapkan ke Masjidil Haram. Jadi amal ini adalah dalam rangka menyerap tokoh. Jadi ada tokoh, ada potensi hidup, ada potensi besar ya, yang terdapat di Masjidil Haram yang mungkin tidak semua orang bisa datang ke Masjidil Haram langsung untuk menyerap potensi itu. Dan Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Manusia itu siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan, maka diwajibkan pada mereka untuk ke Masjidil Haram ya. Jadi walillahi 'alan nas, jadi untuk Allah mewajibkan ke atas semua manusia hajjul bait, mengunjungi al bait, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melakukan perjalanan ya ke Mekah. Jadi siapa yang memiliki kemampuan untuk ke Mekah, maka datanglah ke Mekah untuk menyerap tokoh. Jadi ada potensi di sana yang Allah tidak memerintahkan kecuali di sana ada potensi memang untuk kita. Jadi akan tetapi mungkin tidak, ya Allah katakan man istata'a yang hanya mampu. Nah, bagaimana yang tidak mampu? Yang tidak mampu ini adalah jawabannya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kau keluar ya, kalau keluar rumah, keluar dari kantor, keluar dari pasar, hadapkanlah ya. Jadi cukup dengan menghadapkan wajah setiap kali kita keluar dari suatu tempat itu bisa menyerap tokoh Baitullah. Jadi wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan itu adalah lal haqqu min rabbik, itu benar-benar kenyataan al-haq dari Tuhanmu, dan Allah tidak akan melupakan apa yang kalian amalkan. Jadi ini sebuah amal ya. Jadi ini sebuah amal, sering-sering kita setiap kali kita keluar dari rumah hadapkan ke Masjidil Haram. Jadi ini amal yang tidak akan dilupakan oleh Allah untuk memberikan jiwa kita ini tokoh. Jadi sekilas ya kita bahas sedikit bahwa jiwa kita ini fa'alhamaha fujura wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan bagaimana dia disempurnakan, Allah itu mengajarkan jiwa itu untuk fujur dan takwa. Jadi ini 50-50, jiwa kita ini jahat dan baik. Nah, kita butuh tokoh agar jiwa kita itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin takwa. Nah, salah satu tokoh yang kita diperintahkan untuk mengambilnya adalah berkunjung ke Baitullah. Nah, tidak semua orang bisa berkunjung. Nah, yang tidak mampu berkunjung itu Allah katakan cukup dengan menghadap ke Baitullah setiap kali kau keluar dari mana saja, dari rumah, dari kantor. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kita, khususnya yang tidak diberi kemampuan untuk berhaji ataupun berumrah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari manapun kau keluar, maka hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Jadi ini tidak ada bacaan, tidak perlu wudhu karena ini bukan sholat, tidak ada bacaan, tidak perlu membaca ayat, menghadapkan saja. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum
wakhshawni wa liyutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Jadi Allah katakan, dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah, jadikanlah Baitullah itu sebagai kiblat. Jadi ini kembali pada bahasan halaman sebelumnya tentang bagaimana kiblat Ibrahim, ya kita ikuti menjadi kiblat kita, dijadikan Baitullah itu sebagai kiblat kita. Maka dimanapun umat muslim itu berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram sebagai kiblat. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada alasan bagi manusia, tidak ada alasan lagi bagi manusia mengatakan apa yang membuat mereka harus berpaling dari kiblat mereka. Jadi karena kaum muslimin semuanya sudah berkiblat ke sana, dan wa iz ja'alnal baita masabatan linnas, dan Allah sebenarnya telah menjadikan al-bait itu sebagai masabatan linnas, tempat berkumpulnya, baik berkumpulnya kedatangan, ya, al-hajju, ataupun berkumpulnya haluan, mengarahkan wajah. Di sana terkumpul hadapan dan kunjungan. Jadi manusia itu harus berkunjung semua ke Masjidil Haram. Jadi walillahi 'alan nasi. Jadi bukan walillahi 'alal muslimina saja, tapi 'alan nasi hajjul bait. Ya, harus berkunjung ke sana siapa yang mampu untuk berkunjung. Yang tidak mampu, jadikan Baitullah sebagai haluan, hadapan, ya, menghadapkan baik dalam sholat maupun di dalam setiap keluar. Kharajta min haitsu kharajta. Jadi supaya tidak ada lagi hujah manusia yang lain, sampai tidak ada hujah mengatakan wah kami punya kiblat sendiri. Nah, jadi sampai tidak ada hujah, semua manusia harus menghadap ke sana. Illa lazina zalamu minhum, kecuali memang orang-orang zalim. Jadi orang-orang zalim itu artinya orang yang mengakses bukan yang diperintahkan. Allah sudah memerintahkan untuk mengakses ke sana, berhadap ke Masjidil Haram. Ya, orang-orang zalim itu, ya, yang tidak mau tentu mereka terhitung orang zalim. Fala takhshawhum wakhshawni wa liyutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Maka janganlah engkau takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Jadi wala takhshawhum, tidak usah khawatirkan komentar-komentar. Jadi tidak usah takut apa kata mereka. Jadi ini namanya khasya. Jadi tidak usah takut apa kata mereka tentang kiblat tadi itu. Misalnya mereka mengatakan kita beda, ya memang kita beda. Kiblat kita adalah kiblat yang dibangun oleh Ibrahim, karena Ibrahim adalah abina, kakek moyang kami. Millata abikum, millah bapak kalian Ibrahim. Ya, huwa sammakumul muslimin min qablu, dialah yang menamai kalian muslimin. Jadi kiblat yang dibangun Ibrahim itu kiblat kita. Jadi jangan khawatir dengan kata-kata mereka. Jadi memang kadang-kadang komentar itu memang menyakiti, ya. Komentar-komentar itu menyakiti. Jadi kadang-kadang komentar itu apa kata orang itu kadang menjadi batu sandungan karena kita takut nanti apa kata orang, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diungkap dalam Al-Quran, itu pernah mengkhawatirkan apa kata orang. Jadi ketika Rasulullah menyuruh Zaid untuk mempertahankan istrinya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Jadi ketika Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, jadi amsik alaika zaujak, jadi pertahankan istrimu. Jadi Allah katakan
Baik, dalam suatu waktu jadi Rasulullah SAW diungkap Al-Quran itu, Rasul pernah apa namanya pernah takut dengan apa kata orang. Jadi yaitu ketika eh, apa namanya Rasulullah memerintahkan Zaid untuk mempertahankan istrinya, amsik alaika zaujak. Jadi eh, wattaqillah, eh, jadi apa namanya eh, padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki eh, apa namanya Rasulullah nanti akan menikahi istrinya Zaid. Jadi zawwajnakaha. Jadi Allah katakan wa takhshan nas wa tukhfi ma fi nafsik, engkau menyembunyikan sesuatu yang ada dalam dirimu, bahwa dirimu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah apa namanya zawwajnakaha, akan menikahkan engkau dengannya. Jadi wa takhshan nas, karena engkau takut apa nanti kata manusia, apa nanti komentar manusia kalau istri dari anak angkat kita ini diperistri. Jadi Rasul sempat disebutkan dalam Al-Quran wa takhshan nas, engkau khawatir apa kata orang. Jadi pada ayat ini tentang kiblat, fala takhshawhum, janganlah kau khawatir apa kata mereka, wakhshawni, takutlah kepada saya kata Allah, ya. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agar menjadi penyempurna nikmatku kepada kalian, yaitu nikmat persatuan dengan satu kiblat, itu menjadi sebuah nikmat, wa la'allakum tahtadun, dan agar kalian terpetunjuki, kalian paham bahwa kita ini adalah uh, zuriyah Ibrahim, atau yang pengikut. Jadi sadaqallah benar, wattabi'u millata Ibrahim, ikutilah millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak musyrik, ya, tidak berpecah belah. Baik, kita lanjut. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami, kemudian mensucikan kalian, kemudian mengajari kitab dan hikmah, dan mengajarkan kalian apa yang kalian belum tahu. Jadi Allah melanjutkan wala'allakum tahtadun, agar kalian terpetunjuki, kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami telah memberikan kepadamu rasul. Jadi di tengah-tengah kaum Arab, jadi ada kiblat di sana. Ibrahim pernah tinggal dan apa namanya mendomisilikan, menetap, ini askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in, aku telah menetap dengan zuriyahku, dengan anakku di daerah, di lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, di indah baitikal muharram, di sisi baitullahmu, liyuqimus shalah, ya, untuk menegakkan sholat. Jadi ini sebuah nikmat yang lengkap. Jadi uh, uh, jadi diberikan kiblat, diberikan moyang, bapak moyang Ibrahim, ya, kemudian diberikan rasul, ya, diberikan rasul. Jadi Ibrahim alaihissalam juga Ibrahim alaihissalam memang telah berdoa. Jadi Rasulullah ini hasil jadi doa-doa Ibrahim. Jadi ya ribuan tahun sebelumnya Ibrahim berdoa, ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Rob, utuslah seorang rasul di tengah-tengah mereka. Jadi lebih 6.000 tahun, ya, doa Ibrahim itu baru terjawab oleh Allah dengan diutusnya Muhammad
kama arsalna fikum rasulan. Kalau di dalam doa Ibrahim itu, Ibrahim mengatakan Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika, membacakan kitab ayat-ayatmu, baru wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Yang jawaban Allah adalah yat, jadi yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat kami, wa yuzakkikum, jadi nomor 2 ini mensucikan, wa yuzakkikum. Jadi nomor 2 sucikan, jadi Allah sucikan dulu ya, sucikan dulu pikiran-pikiran kita, jadi sucikan dulu, buang dulu semua petunjuk ya. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya memahami Al-Quran? Buang dulu petunjuk, buang dulu petunjuk yang lain, buang kita parkir dulu kitab-kitab yang selama ini kita pelajari untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Parkir dulu kitab-kitab yang 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 sering kita sebut ini kitab-kitab Islam, pemikiran-pemikiran Islam. Parkir dulu itu, pelajari Al-Quran, jadi bersihkan, yuzakihim, jadi bersihkan mereka. Seperti misalnya kalau kita wadrib lahum masalahnya, berikanlah perumpamaan. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, katakanlah kita ingin menelpon Allah, ya. Berhenti dulu bicara dengan orang lain. Jadi jangan menelpon Allah, menelpon juga orang lain. Bicara juga dengan orang lain. Jadi itu tidak akan ditanggapi oleh Allah, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah Rabbi Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, Ar-Rahman lah yang mengajarkan Al-Qur'an. Ketika kita ingin diajarkan Al-Qur'an oleh Allah, maka berhenti dulu mengambil pengajaran-pengajaran manusia, semata-mata ambil dari Al-Quran. Allah akan memberikan petunjuk. Allah katakan, la'alimal ladzina yastanbitunahu minhum. Al-Quran ini pasti akan bisa diketahui oleh mereka yang pandai merangkainya. Jadi istimbat Al-Quran, ayat dengan ayat, kata dengan kata, itu kita pelajari, kita rangkai agar kita bisa memahami. Jadi jangan ayat dijelaskan oleh riwayat, oleh hikayat, ya. Jangan, tapi ayat dijelaskan dengan ayat. Idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, tsumma inna 'alaina bayana. Dan Allah katakan kitaban mutasyabihan masani. Semua konteks dalam Al-Qur'an ini semuanya masani. Semuanya sunai, semuanya berpola dua. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah katakan fadhkuruni, bukan fa'rifuni. Jadi kembali di kenalilah saya. Allah tidak mengatakan kenali saya, tapi Allah katakan fadhkuruni, ingatlah pesan-pesan saya, sebutlah pesan-pesan saya. Jadi bukan kenalilah saya. Jadi seperti bahasan ulama, man arafa rabbahu arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya tahu Tuhan. Ya. Arafa, tidak, arafa, kata arafa itu tidak bisa disandingkan, disematkan kepada Allah. Yang disematkan adalah fazkuruni, ya, ingatlah pesan-pesanku. Jadi ataupun kalau kita melihat ayat yang lain, Allah juga menggunakan kata fa'lam, ilmuilah, bukan fa'raf, ya. Fa'lam annahu la ilaha illa huwa, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan kenalilah. Jadi ini bagian dari kefasihan Al-Quran. Fazkuruni, sebut-sebutlah, ingatlah ayat-ayatku, namanya fazkuruni, sebut-sebutlah pesan-pesanku. Azkurukum, aku akan sebut-sebut, aku juga akan sebut-sebut keinginan kalian. Jadi bagaimana Allah tidak menyebut-nyebut kalian? Allah akan menyebut-nyebut kalian di hadapan bangsa-bangsa, di hadapan bangsa Bani Israel terkhususnya. Fazkuruni azkurukum, sebut-sebutlah Al-Qur'anku, aku sebut-sebut kalian juga di hadapan Bani Israel. Washkuruli wala takfurun, dan berterima kasihlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Jadi syukur dan ingkar ini bagian dari sunaiyat. Jadi ini padanan. Jadi kafir itu bukan
bukan tidak beriman, tetapi tidak bersyukur di padanannya. Makanya Allah kata atakfuruna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din wa ta'wa. Afatu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din. Jadi kafir itu bisa orang beriman tapi tetap kafir. Bisa beriman tapi kafir. Kenapa bisa? Karena kafir itu padanannya adalah syukur. Yang tidak bisa adalah tidak bersyukur. Kalau dia kafir pasti tidak bersyukur. Ya. Jadi kalau beriman ada antara orang beriman tapi kafir, yaitu beriman sebagian dan mengkafiri sebagian. Jadi dalam hal ini Bani Israel ya, Bani Israel itu dalam hal ini beriman pada apa yang diturunkan kepada mereka, tapi yakfuruna bima wara'ahu, mengkafiri apa yang sesudahnya, yang di belakangnya, yaitu Al-Quran. Baik, seperti di dalam Al-Quran, kalau kita buka-buka Al-Quran, ayat-ayat yang lain kita akan menemukan tentang ashkur am akfur, ya, apakah aku bersyukur. Jadi Nabi Sulaiman itu dengan segala pemberian Allah atas kekuasaannya itu sampai-sampai Sulaiman selalu sadar ini ashkur am akfur. Apa semua ini adalah dalam rangka apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur atau akan menjadi orang-orang yang kufur. Ashkur am akfur. Jadi syukur ini sunai dengan syukur, sunai dengan kufur, berpadanan dengan kekufuran. Jadi karena itu dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk setelah falamma balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana. Jadi semua orang itu ketika sudah sampai dewasa, sudah sampai umur 40 tahun, jadi di hari pertama umur 40 tahun, maka hendaklah berkata sebuah kalimat, ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya, silakan buka surah Al-Ahqaf ya. Karena doa ini juga disebut oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mengatakan ashkur am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kafir. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya waslih li an a'mala shalihan tarda, ya, wa adkhilni bi rahmatika wa min ibadikas shalihin. Itu Sulaiman alaihissalam. Jadi doa yang sama juga diperintahkan untuk kita agar kita tidak termasuk yang kufur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li an a'mala shalihan tarda wa tub alayya waj'alni apa namanya awal muslimin. Di sini silakan dibuka di surah Al-Ahqaf ayat 15. Baik, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Sebut-sebutlah pesan-pesanku, aku akan menyebut-nyebut juga kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu ista'inu minta tolonglah dengan dua hal, yaitu bis-sabri was-shalah. Jadi salat dan sabar. Jadi salat dan sabar itu adalah bukan perkara kecil, tapi innaha lakabiratun. Jadi disebutkan di ayat yang lain, salat dan sabar itu adalah lakabiratun. Itu adalah perkara besar. Jadi wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun. Jadi tentang kiblat tadi itu juga lakabiratun wa in kanat lakabiratan. Jadi kiblat ini perkara besar, salat dan sabar juga perkara besar. Jadi tetaplah berkiblat kepada Ibrahim dan tetaplah salat dan sabar. Itu adalah dua hal ya, dua hal yang kalian harus pegangi ya. Jadi seolah-olah seperti itu Allah ingin dikatakan, qul sadaqallah, katakanlah Muhammad kepada
pengikutmu, Allah Maha benar, wattabi millata Ibrahim, ikutilah milah Ibrahim, berkiblatlah kepada Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim, dan sabar dan sholatlah, innallaha ma'as sabirin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabir, orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Jadi hanya orang-orang yang sabar yang bisa bertahan dalam keimanan. Hanya orang sabar yang bisa mendapatkan sawabullah, mendapatkan pahala dari Allah. Allah katakan, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Jadi tidak ada yang mendapatkan pahala Allah kecuali orang-orang yang bisa bersabar. Dan di ayat yang lain Allah katakan, wa ma yulaqaha illas sabirin, dan tidak ada bisa mendapatkan pahala dari Allah kecuali orang-orang yang sabir. Ini sunaiyat, ini padanan ayat, ada illal ladzina sabaru, yaitu orang-orang yang mengerjakan kesabaran. Kesabaran dalam hal ini adalah sebuah perbuatan. Jadi wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, ya. Di ayat yang lain, wa ma yulaqaha illal ladzina sabirin, illas sabirin, dan tidak ada yang mendapatkan pahala kecuali yang menjadikan dirinya orang sabar. Jadi satu perbuatan, satu diri. Jadi illas sabirin. Karena itu jadilah sabirin dan berbuatlah sabar. Jadi wasta'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan pertemuan kita untuk halaman ke-23. Silahkan subscribe ya video ini untuk mendapatkan halaman-halaman penjelasan halaman-halaman berikutnya biiznillah. Syukuran lakum jami'a. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.